Oke, udah. Ya. Oke, selamat siang. Di kesempatan kali ini, kami bertiga ingin mempresentasikan hasil proyek salah satu database dari kami dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester genap. Jadi judul proyek ini itu database penjualan toko pakaian. Sebelum masuk ke penjelasannya, di sini kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya, Willy Galupakuan Setia dengan NIM 22105111111. Selanjutnya, Saya Rafli Faduroman dengan NIM 2210511104. Dan saya Musika Langit dengan NIM belakang 126. dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Muhammad Andrezu. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Database toko pakaian baju adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola informasi terkait penjualan dan data pembeli di sebuah toko pakaian. Dalam industri retail pakaian yang semakin kompleks, database ini menjadi alat penting dalam memantau stok, melacak penjualan, dan menganalisis data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dalam toko pakaian terdapat berbagai macam produk dengan berbagai ukuran, warna, dan gaya yang berbeda. Sebuah database toko pakaian memungkinkan pemilik atau pengelola toko untuk mencatat informasi penting tentang setiap produk seperti deskripsi, kode, barang, ukuran, stok, harga, dan jumlah yang tersedia. B. Tujuannya. Tujuan utama dalam membuat database penjualan toko pakaian adalah untuk menyimpan dan mengorganisir data terkait transaksi penjualan pakaian secara efisien. Beberapa tujuannya, yang pertama itu menyimpan data pelanggan. Database akan mencatat informasi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan detail kontak lainnya. Hal ini memungkinkan toko untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, melacak riwayat pembelian mereka, dan memberikan pelayanan yang lebih personal. Yang kedua, manajemen inventaris. Database akan mencatat semua item pakaian yang di toko, termasuk detail seperti kode barang, deskripsi, ukuran, harga, dan jumlah stok. Hal ini membuat toko untuk mengelola persediaan dengan lebih efektif, mengetahui kapan harus mengisi ulang stok, dan memantau popularitas produk tertentu. Yang ketiga, pelacakan transaksi penjualan. Setiap transaksi penyuluh waktu pelanggan yang melakukan pembelian, item yang dibeli, jumlah, harga. Informasi ini berguna untuk melakukan analisis penjualan, mengevaluasi kinerja toko, dan mengidentifikasi tren pembelian. Selanjutnya, C. Manfaatnya. Yang pertama, pelacakan pelanggan. Database penjualan juga memungkinkan Anda untuk menyimpan informasi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan preferensi pembelian. Dengan data ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Yang kedua, pengelolaan inventaris. Database penjualan toko pakaian memungkinkan kita untuk mencatat dan mengelola inventaris dengan lebih efisien. Kita dapat mengatur informasi seperti jumlah barang yang tersedia, detail produk, stok, dan harga. Yang ketiga, analisis data. Dengan menyimpan data penjualan dalam database, kita dapat melakukan analisis yang lebih mendalam tentang performa toko pakaian kita, dan kita dapat menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan. Bab yang kedua, perancangan database. Rancangan IRD. Berikut ini gambaran IRD database toko pakaian. Di sini ada entitas supplier, lalu ada atribut, ID supplier, dan lain-lain. Penjelasan untuk setiap entitasnya. Yang pertama ada supplier. Di sini entitas supplier itu untuk mewakili pemasok atau vendor yang menyediakan pakaian kepada toko. Lalu ada atribut ID supplier, itu adalah kunci utama atau primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap supplier secara unik. Lalu ada atribut nama supplier, itu untuk menyimpan nama dari setiap supplier. Lalu ada tabel menyuplai, itu ada entitas menyuplai, itu untuk menggambarkan relasi
representasi antara hubungan antara supplier dan pakaian yang mereka pasok ke toko. Lalu ada atribut ID supplier, itu adalah kunci asing foreign key yang menghubungkan entitas ini dengan entitas supplier melalui atribut ID supplier. Yang ketiga ada atribut kode kirim, itu untuk menyimpan kode unik untuk setiap pengiriman pakaian dari supplier. Lalu ada tabel produk, lalu ada entitas produk ini untuk pakaian dijual oleh toko. Lalu ada atribut ID produk, itu adalah kunci utama yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap produk secara unik. Lalu ada atribut nama produk untuk menyimpan nama produk pakaian. Ada atribut stok untuk menyimpan informasi tentang jumlah stok pakaian yang tersedia. Lalu ada atribut harga, digunakan untuk menyimpan harga produk pakaian. Lalu ada tabel transaksi. Entitas transaksi ini untuk mempresentasikan transaksi penjualan di toko pakaian antara pembeli dan produk. Atribut nomor transaksi ini adalah kunci utama yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi secara unik. Lalu ada atribut ID pembeli, ini adalah kunci asing foreign key yang menghubungkan entitas ini dengan entitas pembeli melalui atribut ID pembeli. Lalu ada atribut ID produk, itu digunakan untuk mengidentifikasi produk yang dibeli dalam transaksi ini. Yang terakhir ada atribut tanggal, itu untuk menyimpan tanggal transaksi yang dilakukan. Lalu yang terakhir ada tabel pembeli, terdapat entitas pembeli itu untuk mempresentasikan pelanggan yang melakukan pembelian di toko pakaian. Ada atribut ID pembeli, itu adalah kunci utama primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap pembeli secara unik. Lalu ada atribut nama, itu untuk menyimpan nama pembeli. Ada atribut alamat, digunakan untuk menyimpan alamat lengkap pembeli. Lalu ada atribut jenis kelamin, itu untuk menunjukkan jenis kelamin pembeli. Misalnya perempuan itu P, kalau laki-laki itu tandanya L. Lalu ada atribut telepon, itu untuk menyimpan nomor telepon pembeli. Dengan IRD ini, kita dapat melihat hubungan antara entitas-entitas yang terlibat dalam penjualan toko pakaian, mulai dari pemasok supplier, produk, penyuplaian, pembeli, hingga transaksi penjualan itu sendiri. B. Mapping IRD. Di sini ada tabel supplier dengan atribut ID supplier primary key. Ini terhubung, ID supplier primary key ini terhubung dengan tabel menyuplai, atribut ID supplier foreign key. Lalu ada tabel transaksi, ada atribut nomor transaksi, itu menjadi primary key. Lalu ada ID pembeli foreign key, ini terhubung dengan ID pembeli primary key dalam tabel pembeli. Lalu ada ID produk foreign key, ini terhubung dengan tabel produk dengan atribut ID produk yang menjadi primary key-nya. Selanjutnya, bab 3 pembuatan sistem basis data. Di sini ada supplier, ada apply, next, lalu ada produk, ada pembeli, dan ada transaksi. Berikut ini isi datanya. Ada supplier dengan isi data, ada ID supplier, ada nama supplier, lalu tabel menyuplai, isinya ada ID supplier, ada kode kirim, lalu tabel produk, isinya ada ID produk, ada nama produk, ada stok, ada harga, lalu ada tabel transaksi, yang isinya nomor transaksi, ID pembeli, ID produk, dan tanggal. Berikut ini implementasi materi yang telah kita pelajari beserta penjelasannya. Yang pertama fungsi. Di sini ada date function. Fungsi ini dapat digunakan untuk memanipulasi tanggal dan waktu secara efektif di dalam MySQL. Di sini saya merubah tanggal yang ada di dalam tabel transaksi di kolom tanggal yang tadinya dimulai dari tahun, bulan, tanggal, jam menjadi hari, tanggal, bulan, tahun, yang dengan tujuan untuk lebih mudah dibaca dan terlihat rapi. Selanjutnya ada string function. Fungsi ini dapat digunakan
untuk memanipulasi nama yang ada di dalam tabel pembeli menjadi huruf kapital. Jadi di sini di tabel pembeli ada namanya tadi sebelumnya huruf biasa menjadi huruf kapital. Selanjutnya ada fungsi ini dapat digunakan untuk proses matematika di dalam MySQL. Dalam contoh di bawah, fungsi menghitung total harga menerima dua parameter, yaitu jumlah stok, produk, dan harga per produk. Jadi fungsi ini akan mengembalikan nilai total harga berdasarkan perhitungan stok harga. Akan fungsi menghitung total harga untuk menghitung setiap produk. Hasilnya akan mencakup kolom-kolom ID produk, nama produk, stok, harga, dan total harga. Jadi di sini kembali lagi ke atas tadi. Jadi di sini di dalam tabel pem eh, dalam tab di dalam tabel tersebut ada nama produk baju dengan stok 100. Jadi tiap bajunya itu kan berharga 12.000. Jadi total harganya itu harga dikali jumlah stoknya. SQL kolese alamat yang tadinya berisi alamat Sydney jadi hilang. Jadi di sini di dalam tabel pembeli di nama Caca tadi alamatnya sebelumnya ada Sydney dan sekarang jadi hilang karena udah kita update pembeli set alamat sama dengan 0 yang dimana alamatnya sama dengan Sydney. Jadi hilang. Selanjutnya. Selanjutnya greatest. Greatest ini berfungsi untuk menampilkan nilai terbesar. Di sini saya menampilkan terbesar dari ID supplier dan kode kirim dari tabel menyuplai. Jadi di sini dimulai dari angka terbesar sampai angka terkecil di dalam tabel menyuplai yang isinya ID supplier dan kode kirim itu dihitung dari angka yang terbesar maka angka terbesar ke angka yang terkecil. Lalu selanjutnya is null, fungsi MySQL is null, dan cara menggunakannya untuk menangani nilai null. Fungsi is null itu mengambil satu argumen dan menguji apakah argumen itu null atau tidak. Fungsi is null mengembalikan satu jika argumennya null, jika tidak ia mengembalikan nol. Di sini saya melihat isi tabel pembeli dan keterangannya nol yang berarti argumennya tidak nol. Jadi di sini dalam tabel pembeli itu ada isi datanya semua, makanya argumennya angkanya nol. Selanjutnya penguncian tabel, lock table. Lock table digunakan untuk mengunci akses di dalam tabel. Di sini saya mengunci tabel supplier. Ketika sudah dikunci, lalu saya mencoba edit tabel supplier dengan mengubah nama yang ada di dalam tabel tersebut dan terjadi error dikarenakan tabel sudah terkunci. Nah, di sini saya kodenya lock table supplier read. Saya tampilkan tabel supplier, lalu ketika saya tambahkan isi datanya di dalam tabel supplier itu terjadi error dikarenakan tabelnya sudah terkunci. Lalu selanjutnya ada unlock table, itu digunakan untuk membuka akses yang sebelumnya terkunci menjadi tidak terkunci. Di sini saya membuka kembali tabel supplier yang sebelumnya terkunci. Lalu ada write lock, itu penguncian jenis write lock dapat digunakan agar koneksi ID lain tidak bisa mengakses tabel. Jadi dalam database ini penguncian jenis ini bertujuan untuk memblokir akses lain ketika proses memasukkan data ke dalam tabel. Connection 1 ini dalam CMD 1 itu connection ID-nya 10. Lalu saya kunci dengan kode lock table supplier write
Lalu di CMD kedua, di koneksi kedua itu koneksi ID-nya itu 11. Karena saya udah kunci di lock write di koneksi satu atau di CMD satu, maka di koneksi 2 atau di CMD 2 ketika mau mengedit table itu tidak bisa. Ge- Error gitu, gagal dikarenakan sudah dikunci di koneksi satunya. Praktikum 4, perintah TCL. Transaction Statement. Transaction adalah fitur sistem manajemen base data atau DBMS yang membantu pemulihan data pada kesalahan internal. Dengan menggunakan transaction saat melakukan perintah seperti insert, update, delete, maka transaksi sebenarnya belum dilakukan secara permanen. Artinya, operasi tersebut masih bisa di rollback atau dibatalkan. Start transaction memulai sebuah transaction baru dengan kode start transaction titik koma. Commit dan rollback. Perintah commit digunakan untuk menyimpan transaksi secara permanen di database. Set auto commit menonaktifkan atau mengaktifkan mode commit otomatis pada sesi saat ini, yaitu dengan kode set auto commit sama dengan 0. Insert, kemudian masukkan data pada tabel produk dengan insert into produk dengan isiannya yaitu ID produknya 19, nama produknya sweater, stoknya 120 dan harganya 90.000. Kemudian bisa kita lihat ini datanya masuk dalam tabel. Selanjutnya perintah rollback digunakan untuk mengembalikan database ke bentuk awal. Dan di sini kita melakukan rollback sebanyak 3 kali. Dan kemudian jika kita cek lagi tabel produknya, maka data yang dimasukkan tadi itu akan hilang. Save point. Kita dapat membagi operasi database menjadi beberapa bagian. Menggunakan perintah save point dalam SQL, kita dapat menyimpan bagian-bagian yang berbeda dari transaksi yang sama menggunakan nama yang berbeda. Itu yang pertama kita masukkan dengan kode start transaction. Kemudian kita lakukan pembuatan save point, insert 1. Kemudian dimasukkan datanya pada tabel produk. Kemudian kita lakukan save point, insert 1. Kemudian dimasukkan lagi data yang kedua dan lakukan save point, insert 2. Lalu saya menambahkan isi dalam tabel produk yaitu celana jeans dan baju jeans. Dan bisa dilihat data yang dimasukkan tadi terlihat dalam tabel produk. Kemudian kita di rollback ke insert 1 dengan kode rollback to insert 1. Maka isi tabel itu akan kembali ke save point insert 1. Namun ketika di rollback insert 2 tidak bisa karena insert 1 itu sudah save point paling awal. Jadi tidak bisa maju ke depan lagi ke save point yang kedua. Kemudian delimiter. Delimiter ini untuk memisahkan pernyataan SQL yang biasanya menjadi titik koma pada contoh kali ini dengan simbol dolar. Praktikum 5, store prosedur 1. Store prosedur adalah fitur yang sangat berguna dalam database MySQL yang memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi sekelompok pernyataan SQL yang telah disimpan sebelumnya. Dalam banyak kasus, pengguna harus mengeksekusi pernyataan SQL yang sama berkali-kali dengan nilai yang berbeda pada parameter tertentu. Dengan store prosedur, pengguna dapat memasukkan parameter ke dalam pernyataan SQL dan mengeksekusinya kapan saja tanpa harus mengetikkan kembali pernyataan SQL. Berikut adalah contoh penerapannya. Itu dengan kode create prosedur panggil pembeli, begin select from pembeli, dan end. Kemudian dilakukan pemanggilan store prosedur panggil pembeli. Kemudian dilakukan call dan akan menampilkan tabel pembeli. Variabel.
Variabel adalah objek data bernama yang nilainya dapat berubah selama eksekusi store prosedur. Variabel digunakan dalam store prosedur untuk menyimpan hasil langsung. Variabel-variabel ini bersifat lokal untuk store prosedur. Sebelum digunakan, variabel harus dideklarasikan. Berikut pembuatannya. Yaitu dengan create prosedur total nama, begin, deklarasi yaitu nama supplier dengan tipe data integer dengan nilai default 0. Select count into nama supplier, from supplier, select nama supplier, dan kemudian n. Kemudian dilakukan call total nama dan akan menampilkan kolom dengan nama supplier dan berisi total nama suppliernya yaitu 7. Selanjutnya parameter. Store prosedur memiliki parameter. Parameter membuat store prosedur lebih berguna dan dapat digunakan kembali. Berikut isi tabelnya, yaitu tabel pembeli. Membuat kode SQL untuk mencari data mahasiswa dengan prodi informatika. Kodenya itu dilakukan delimiter, kemudian create prosedur alamat pembeli dengan parameter alamat pembeli tipe data varchar ukuran 30. Begin, select from pembeli, where alamat sama dengan alamat underscore pembeli, dan n. Kemudian dilakukan call alamat pembeli dengan nama Jakarta. Maka akan menampilkan pembeli dengan alamat Jakarta. Di dalam store prosedur terdapat parameter alamat pembeli dengan tipe data varchar saat masuk kode SQL yaitu mencari alamat yang berada di Jakarta yang sama dengan parameter yang diinputkan. Lalu cara memanggilnya dengan perintah call alamat underscore pembeli dalam kurung petik Jakarta. Listing store prosedur. Listing store prosedur adalah proses untuk menampilkan daftar store prosedur yang ada dalam database. Dengan melihat daftar store prosedur, Anda dapat melihat nama store prosedur, parameter yang diterima, serta logika atau instruksi yang akan dijalankan ketika store prosedur dipanggil. Praktikum 6, store prosedur 2. Conditional statement if. Kodenya itu create prosedur, info produk, parameter in, produk ID, integer. Begin, declare nama produk, tipe data varchar, ukuran 30, if exists, dalam kurung select, bintang from produk where ID produk sama dengan produk ID. Then select nama produk into nama produk from produk where ID produk sama dengan produk ID. Kemudian select concat dalam kurung ID produk produk ID as info, select concat nama produk sama dengan koma nama produk as info, else select produk ditemukan as info, and if dan f dan n. Dalam contoh di atas, store prosedur info produk akan menerima argumen produk ID sebagai input. Kemudian store prosedur akan memeriksa keberadaan produk dengan ID yang diberikan. Jika produk ditemukan, maka informasi ID produk dan nama produk akan dikembalikan dalam output. Kemudian akan dilakukan call dengan info produk dalam kurung 12, maka akan menampilkan kolom dengan nama info, isiannya ID produk sama dengan 12. Jika produk yang dicari tidak ada seperti ID 90 itu tidak ada di tabel, maka akan muncul pesan produk tidak ditemukan sebagai output. Conditional statement case. Query ini akan mengambil data dari tabel produk dan menambahkan kolom kategori harga berdasarkan harga produk. Jika harga produk kurang dari 10.000, maka kategori akan ditetapkan sebagai murah. Jika harga antara 10.000 sampai 19.999, maka kategori akan ditetapkan sebagai sedang. Jika harga 20.000 atau lebih, maka kategori akan ditetapkan sebagai mahal. Jika harga tidak memenuhi kondisi-kondisi tersebut, maka kategori akan ditetapkan sebagai tidak diketahui. Kemudian ini kodenya select ID produk, nama produk, stock, cash when harga kurang dari 10.000 dan murah. When harga lebih dari sama dengan 10.000, lebih dari sama dengan 10.000, and harga kurang dari 20.000, dan sedang. When harga lebih dari sama dengan 20.000 dan mahal. Else tidak diketahui, NS kategori harga from product. Berikut isian tabelnya.
Praktikum 7, store prosedur 3. Loop. Prosedur di bawah tersebut menggunakan kursor untuk membaca data di tabel satu persatu dan melakukan tindakan yang diinginkan pada setiap baris data. Kita bisa menyesuaikan tindakan yang diinginkan dengan mengganti bagian yang ditandai dengan komentar. Kemudian masukkan kode create prosedur, loop sederhana, begin, declare done dengan tipe data integer dengan nilai default false. Declare ID pembeli dengan tipe data integer, declare nama varchar 20, declare alamat varchar 35, declare kelamin char 1, declare telepon varchar 13, declare kursor for select ID pembeli, nama, alamat, kelamin, telepon from pembeli. Declare continue handler for not found set down sama dengan true. Open kur read loop sama dengan loop. Fetch kur into ID pembeli, nama, alamat, kelamin, telepon. If done, then leave read loop titik koma, and if select ID pembeli, nama, alamat, kelamin, telepon, and loop read loop close kur n. Lalu memanggil prosedur ini dengan menggunakan perintah call loop sederhana untuk menjalankannya. Berikut adalah tampilan outputnya. While loop, prosedur ini akan membaca dan mencetak setiap baris dari tabel supplier. Create prosedur while supplier begin, declare done integer default false. Declare supplier ID dengan tipe data integer. Declare supplier name varchar 30. Declare cursor for select ID supplier, nama supplier, from supplier. Declare continue handler for not found, set down sama dengan true. Open cure, read loop sama dengan loop, fetch cure into supplier ID, supplier name. If done then, leave read loop, and if select supplier ID, supplier name, and loop close cure n. Mengeksekusi prosedur ini dengan manggil call while supplier. Di sini saya masih menggunakan delimiter garis miring 2. Berikut adalah tampilan dari hasil call-nya. Praktikum ke-8, stored functions. Pada contoh stored function total harga produk, kita dapat membuat sebuah fungsi yang menerima satu parameter input, itu produk ID, yang merupakan ID dari produk yang ingin kita hitung total harganya. Begini kira-kira sintaksnya: delimiter garis miring create function total harga produk dengan parameter produk integer, returns int, begin, declare harga produk int semikolon, declare jumlah stok integer semikolon, declare total harga integer semikolon, select harga itu harga produk from produk where ID produk sama dengan produk ID semikolon, select stock into jumlah stok from produk where ID produk sama dengan produk ID semikolon, set total harganya kita set menjadi harga produknya dikali jumlah stoknya. Terus kita akan mengembalikan nilai total harganya lalu n delimiter. Dalam contoh pemanggilan stored function total harga produk 17, kita memberikan argumen 10 sebagai ID produk. Hasilnya adalah total harga produk dengan ID tersebut, yaitu 120.000. Yang dalam kasus ini harga per produknya 13.000 dan jumlah stoknya adalah 11. Dengan menggunakan stored function, Anda dapat dengan mudah menghitung total harga berdasarkan ID produk yang diberikan tanpa harus menulis ulang logika perhitungan tersebut setiap kali kita membutuhkannya. Ini bisa dilihat hasilnya: select total harga produk dengan parameter 17 semikolon, lalu dengan delimiter menghasilkan hasil 143.000 yang adalah hasil dari 13.000 dikali jumlah stoknya 11. Lalu removing stored function, ini tujuannya untuk menghapus stored function yang sudah dibuat. Itu sintaksnya adalah drop function lalu nama functionnya semikolon. Lalu kita bisa mencoba melihat semua stored function yang ada dalam database. Listing stored functions adalah proses untuk menampilkan daftar stored function. Stored function adalah objek database yang dapat menerima input, melakukan operasi, dan mengembalikan nilai. Dengan melihat daftar stored function, kita dapat melihat nama stored functionnya, terus parameter yang fungsinya terima,
lalu logika atau instruksi yang dijalankan ketika memanggil stored function. Lalu praktikum ke-9, pengenalan trigger. Jadi ini pertama-tama kita akan melakukan before insert trigger. Uh, Sintaksnya adalah delimiter garis miring. Kita akan membuat trigger bernama before supplier insert. Lalu before insert on supplier for each row begin set new nama underscore supplier sama dengan upper dalam kurung new dot nama supplier semikolon lalu kita end. Dalam contoh di atas kita membuat sebuah trigger bernama before supplier insert yang akan dijalankan sebelum setiap operasi insert pada tabel supplier. Setiap kali dilakukan insert, maka trigger ini akan diaktifkan. Tindakan yang dilakukan dalam trigger ini adalah mengubah nilai kolom nama supplier pada data yang akan diinsert. Dalam contoh ini menggunakan fungsi upper untuk mengubah huruf awal nama supplier menjadi huruf besar. Dengan menggunakan trigger before insert seperti ini, setiap kali kita melakukan operasi insert pada tabel supplier, nilai kolom nama supplier akan diubah menjadi huruf besar sebelum data tersebut benar-benar ditambahkan ke dalam tabel. Perlu diingat bahwa ini adalah contoh sederhana menggunakan trigger before insert. Kita bisa menyelesaikan tindakan trigger ini sesuai di kebutuhan dan logika bisnis yang kita terapkan. Lalu ada after insert trigger. Dalam contoh ini pemicunya bernama after supplier insert akan dieksekusi setiap operasi insert setelah setiap operasi insert pada setiap tabel supplier. Di dalam trigger atau pemicunya kita dapat melakukan tindakan seperti memasukkan baris baru ke dalam tabel log, memperbarui tabel lain atau tindakan lain yang diinginkan. Perhatikan contoh di bawah mengasumsikan adanya tabel bernama log supplier dengan kolom event description dan event timestamp. Kita bisa memodifikasi tabel dan nilai yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Kita lihat ini contohnya create trigger after supplier insert, after insert on supplier for each row begin insert into log supplier dalam kurung event underscore description, event timestamp, lalu values-nya dalam kurung supplier baru dengan ID garis tegak new ID supplier garis tegak ditambahkan now semikolon lalu kita end dengan delimiter. Lalu praktikum 10 trigger tingkat lanjut yaitu before delete trigger. Dalam contoh di atas, trigger before supplier delete akan dijalankan sebelum setiap operasi delete pada tabel supplier dilakukan. Tindakan yang dilakukan dalam trigger adalah menyimpan data yang akan dihapus ke dalam tabel backup supplier. Data tersebut diambil dari row yang akan dihapus dengan menggunakan alt.id underscore supplier dan alt.nama underscore supplier. Kita bisa lihat contoh sintaksnya, create trigger before supplier delete on supplier for each row begin insert into backup supplier. Dalam kurung ID underscore supplier, nama underscore supplier tutup kurung. Values-nya buka kurung alt.id supplier, alt nama supplier, semikolon, lalu kita end dan tulis delimiter. Lalu ada after delete trigger. Dalam contoh ini pemicunya bernama after supplier delete yang akan dieksekusi setelah setiap operasi delete pada tabel supplier kita enter, kita jalankan. Di dalam pemicunya kita bisa melakukan tindakan seperti memasukkan baris baru ke dalam tabel log, lalu memperbarui tabel lainnya. Contoh sintaks adalah create trigger after supplier delete, after delete on supplier for each row begin insert into log underscore supplier. Buka kurung event underscore description, event underscore timestamp, tutup kurung values, buka kurung ketik 1 data supplier dengan ID alt.id supplier berhasil dihapus, now, tutup kurung semikolon, lalu kita end. Lalu praktikum yang ke-11 administration. Jadi lalu ada yang terakhir adalah praktikum 11 administration. Jadi di sini kita akan meng-create user baru. Jadi dalam toko pakaian baju, database toko pakaian baju terdapat bagian supplier yang menyuplai produk. Namun supplier tidak boleh melihat keseluruhan dari database. Maka dari itu kita akan dibuat user supplier dengan tujuan untuk memberi akses yang terbatas kepadanya sehingga data sensitif yang lain itu akan lebih aman. Ini adalah sintaks pembuatan user untuk toko untuk suppliernya.
create user supplier at localhost identified by keseluruhan data. Jadi di sini kita meng-create user bernama supplier at localhost. Identified by ini adalah seperti semacam kata sandinya. Kata sandinya ada keseluruhan data. Lalu semikolon delimiter. Lalu setelah membuat user supplier, kita akan memberikan user tersebut akses menggunakan perintah grant dengan tujuan agar kasir dapat mengakses database sesuai dengan perannya sehingga operasional toko bisa berjalan. Nah, ini adalah sintaks untuk grant privileges. Ini grant select, update, insert on toko pakaian baju.product to supplier at localhost. Jadi setelah bisa masuk ke user supplier dan menggunakan aksesnya, jadi hanya diberikan akses untuk beberapa akses saja. Misalkan di sini hanya diberikan akses untuk mengselect, mengupdate dan menginsert. Jadi tidak diberikan akses lain seperti mengupdate, mengalter tidak bisa. Hanya tiga perintah ini saja. Lalu di sini kita mencoba untuk login tadi dari MySQL dash use supplier dash p. Kita masukkan tadi passwordnya adalah keseluruhan data. Lalu kita sekarang jadi masuk sebagai user supplier. Lalu ketika user supplier mengakses produk, dia bisa mengaksesnya. Itu kita use toko pakai database-nya, lalu kita select from product karena ya ini akan ditampilkan outputnya karena input select ini tadi diberikan akses. Tapi saat mengakses tabel pembeli, tabel transaksi, dan lain-lain akan gagal atau error, jadi tidak bisa mengakses keseluruhan data. Kita bisa lihat di sini select from pembeli, select command denied to user supplier at localhost for tabel pembeli karena tidak diberi akses sebelumnya. Lalu setelah memberi akses, kita juga bisa mencabut aksesnya, mencabut privileges-nya. Caranya kita harus masuk ke root dulu untuk merevoke. Jadi perintah revoke ini digunakan untuk mencabut akses user tertentu. Dalam database ini perintah revoke digunakan untuk mencabut akses supplier yang tadi dengan tujuan supplier tidak bisa mengakses tabel ketika bisa terjadi maintenance atau pemeliharaan server sehingga proses pemeliharaannya tidak terganggu. Di sini kita masuk MySQL mini root, lalu use database toko pakaian baju, lalu kita revoke all on toko pakaian baju.product from supplier at localhost. Setelah di enter ini akan mencabut seluruh grant access yang diberikan kepada user supplier. Lalu jika diakses oleh user supplier misalnya ketika terjadi maintenance atau renovasi website atau database, jadi bisa diakses. Jadi akses yang sebelumnya tadi yang bahkan yang select saja pun akan ditolak perintahnya. Ya, sekian presentasi kelompok kami untuk mata kuliah sistem basis data. Bila ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa.